Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan tentunya masih dalam kondisi bulan Ramadan, maka sama-sama kita ada dalam inspirasi Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan tentang komunikasi dari hati. Bagaimana komunikasi dari hati? Dan kenapa kok kita bahas komunikasi dari hati? Karena faktanya kita seringkali mendengar kata-kata yang disampaikan justru nyakitin hati. Jangan-jangan kata-kata itu enggak muncul dari hati. Yuk kita bahas bareng-bareng apa dan bagaimana komunikasi dari hati. Baik teman-teman semua, jadi ketika kita berbicara tentang komunikasi, maka salah satu faktor yang terpenting adalah bagaimana komunikasi yang kita sampaikan ini nyampe ke orang lain. Nah, menarik memang ketika kita harus menggunakan komunikasi yang bukan sekedar komunikasi. Dan kalau boleh pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan tentang apa dan bagaimana komunikasi itu dari hati. Karena sesuatu yang dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Dan kalau sesuatu hanya muncul di ucapan saja, di lisan saja, maka ya sampainya sampai telinga saja. Oleh karena itu, siapapun kita pasti ingin dong ya komunikasi itu nyampe. Kita orang tua menyampaikan ke anak kita. Kita guru menyampaikan ke murid kita. Kita teman nyampein ke teman kita. Maka komunikasi itu dari hati. Ada 4 faktor teman-teman semua agar komunikasi itu ada, nyampe, dan langsung jelep sampai ke hati. Apa faktornya? Faktor yang pertama adalah meluruskan niat. Ya, jadi kita harus meluruskan niat kita nih teman-teman. Jadi sebelum ngapa-ngapain, kita harus lurusin niat. Kita mau ngapain sih? Kita ngomong mau ngapain? Bermanfaat atau enggak? Kalau kita ngomong kita bermanfaat, kita ikhlasin dalam diri kita luruskan niat kita, insya Allah itu langsung, oh iya ya, aku mau ngasih tahu dia, itu untuk kebaikan dia, agar nanti dia akan jadi lebih baik. Kenapa enggak? Dan itu akan berpahala kepada saya yang menyampaikan. Ketika dia berbuat baik, maka itu akan berbalik kepada kita yang mengajaknya juga, insya Allah dapat pahala. Maka pertama yang harus kita lakukan, ngasih tahu siapapun, ngasih tahu teman, ngasih tahu anak kita, ngasih tahu saudara kita, atau menasihatin siapapun, please deh kita lurusin niat dulu. Sehingga kita nggak akan kecewa. Kalau dia mau dengerin apa yang kita mau, insya Allah kita bahagia. Kalaupun dia tidak mau dengerin toh yang kita sampaikan kebaikan, ya kenapa kita harus kecewa? Karena kita sudah menyampaikan kebaikan dan niat kita lurus karena Allah. Maka insya Allah yang pertama yang kita lakukan, apa tadi? Luruskan niat kita sebelum menyampaikan sesuatu. Ya, berikutnya, selain dari luruskan niat, yang kedua adalah kita ada ikhtiarnya maksimal. Yes, jadi setelah kita lurusin niat, kita adanya ikhtiar yang maksimal. Apa itu ikhtiar? Ya kita berusaha maksimal. Oh mungkin caranya aku ngasih tahu ke temen aku gini caranya. Oh pas dia lagi santai, pas dia lagi hangout, pas kita bareng-bareng lagi kongko-kongko, kemudian kita kasih tahu mereka, kasih tahu dia. Maka insya Allah itu adalah ikhtiar terbaik kita di waktu yang tepat, di hati kondisi yang memang tepat, di suasana yang tepat. Ini kita harus pilih teman-teman. Jadi komunikasi dari hati itu enggak dalam kondisi yang runyam, yang semrawut gak karuan, yang hektik banget. Kemudian kita ngomong ke dia, aduh, kebaikan itu mungkin bisa akan ditelantarkan begitu saja, akan dicampakkan begitu saja. Tetapi ketika kondisi itu damai, tenang, bahagia, happy, kondisi Ramadan kali ini teman-teman, jiwa kita, alhamdulillah, Allah kondisikan puasa ini luar biasa, ya. Kita dikondisikan dalam kondisi Ramadan ini benar-benar jiwa kita ini harusnya siap menerima kebaikan, siap mendengarkan sesuatu yang langsung dari hati. Yuk kita siapkan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ada kultum subuh, ada kajian hadis di waktu subuh, ada nanti kultum taraweh, ya kan? Oleh karena itu banyak banget kajian-kajian, banyak banget petunjuk, banyak banget nasihat. Yuk sama-sama kita jadikan telinga kita, hati kita mendengarkan kebaikan, termasuk kita yang menyampaikan. Yuk kita sampaikan ini semua dengan hati. Udah ikhlas bismillah, ya. Kita sampaikan dengan ikhtiar yang maksimal, dengan cara yang maksimal, dengan cara yang baik, dengan sesuatu yang baik, kondisi yang baik. Insya Allah itu akan berdampak pada yang kita kasih tahu. Poin yang ketiga, poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya teman-teman adalah
selain niat yang baik, kemudian ikhtiar yang maksimal, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah serahin sajalah semua. Ya, kita serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, aku hanya ngasih tahu dia. Itu untuk kebaikan dia. Semoga dia menjadi anak baik, menjadi orang baik. Oke? Ya Allah, aku ngajarin sesuatu yang mungkin dia bermanfaat bagi dia, bermanfaat di dunia dan insya Allah juga akan jadi pahala di akhirat. Udah aku ajarin ya Allah, aku tawakal, aku serahkan semua kepadamu. Tawakal. Dan jangan salah teman-teman, ternyata kata-kata baik, tutur kata baik, komunikasi dari hati itu termasuk sedekah teman-teman. Wow banget kan ya. Jadi kalau hari ini kita masih bingung, aku mau sedekah apa ya? Kurma udah, takjil udah, air putih udah. Apa yang aku punya? Oke, kata-kata baik itu adalah merupakan sedekah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Jadi kalimat yang baik itu adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu teman-teman, jangan lupakan berkata-kata baik. Jangan sampai kita nggak berkata-kata baik. Oke, poin yang keempat yang tidak boleh kita lupakan teman-teman, komunikasi dari hati itu kita sudah nyampein. Kita ikhtiar bahwa kita yang sampaikan adalah kebenaran, yang kita sampaikan adalah ilmu. Oke, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang dengerin jadi manfaat, jadi ilmu, jadi berkah. Yang nyampein juga jadi pahala. Jangan sampai kita nggak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita awali dengan tawakal, luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhiri dengan doa, ya Allah, saya sudah menyampaikan kebaikan. Oleh karena itu, dalam majelis-majelis kita sering mendengar doa penutup majelis. Karena apa? Karena sungguh banyak godaan teman-teman dalam majelis. Ya, banyak godaan, banyak kesalahan, mungkin canda yang berlebihan dan seterusnya dalam majelis. Oleh karena itu, kita tutup majelis doa kifaratul majelis. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan kita ilmu yang kita sampaikan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Yes teman-teman, siap komunikasi dengan hati. Semoga kita apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat, langsung masuk ke hati dan insya Allah itu akan jadi pahala bagi kita semua. Siap komunikasi dari hati? Yuk kita sama-sama akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.